Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Marcus Kroos telah memaparkan tuntutannya kepada Geri Cardinale agar bersedia bergabung menurut sebuah laporan. Setelah penolakan yang dilakukan Ralf Rangnick, Milan langsung bergerak untuk pindah ke nama lain dan Marcus menjadi kandidat utama. Milan News melaporkan bahwa Marcus tampaknya lebih memilih menjadi head of football daripada menjadi direktur teknik karena dia menginginkan carte blanche untuk segalanya. Calciomercato.com melaporkan bahwa dia menginginkan kendali penuh atas proyek dari sisi sepak bola di Casa Milan. Keinginan Marcus juga mencakup tentang siapa yang akan bergabung dengan klub, karena nama Timo Hardung juga akan menjadi permintaan utama karena dia ingin terus bekerja sama seperti di Eintracht Frankfurt. Di sisi lain, Rangnick mengklaim pada akhir pekan kemarin bahwa dia tidak pernah meminta kekuasaan penuh. Jadi apakah permintaan dari Marcus akan dipenuhi masih perlu menunggu keputusan akhir dari Geri Cardinale. Mari kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Seharusnya sudah ada titik terang terkait keputusan untuk petinggi klub selanjutnya. AC Milan telah membuat langkah internal untuk menunjuk pemandu bakat yang baru menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Sky Sport yang melaporkan bahwa perekrutan secara internal telah dilakukan dengan Bobby Gardiner telah ditunjuk untuk peran di Casa Milan. Sebelumnya dia bekerja sebagai analis pertandingan, tetapi sekarang dia akan berpindah peran untuk mengawasi departemen pemandu bakat. Bobby mulai bekerja di bidang analis pada awal 2010-an dan naik pangkat ke titik di mana dia bergabung dengan Diavolo pada tahun 2019 silam. Memang dia tetap berada di klub sejak saat itu, serta memainkan peran besar dalam kesuksesan dalam memenangkan Scudetto musim 2021-22. Dengan penunjukan ini, Bobby akan bekerja melalui era Redbird dan akan mencari bakat-bakat yang ideal untuk proyek masa depan Rossoneri. Pengetahuannya tentang kekurangan amunisi di dalam skuad saat ini tentu saja dapat digunakan untuk membuat segalanya menjadi lebih baik dan ideal. Ruben Amorim dikonfirmasi akan menjadi pelatih AC Milan untuk 2 tahun ke depan menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano kembali memunculkan tagline-nya yaitu Here we go, bukan untuk Oliver Glasner tetapi untuk Amorim yang dikonfirmasi akan menukangi Diavolo. Mantan manajer Manchester United itu akan menjadi pelatih kepala Milan hingga Juni 2028 dengan opsi 1 tahun lagi yang membuatnya berpotensi berada di San Siro hingga 2029. Detail kontrak Amorim kemungkinan akan sama dengan yang diterima oleh Massimiliano Allegri, kontrak selama 2 tahun dan kontraknya akan diperpanjang 1 musim lagi secara otomatis jika target lolos ke Liga Champions pada musim depan tercapai. Meskipun demikian, ini tetaplah merupakan kemajuan yang akan disambut baik karena kejelasan terkait proyek baru Rossoneri mulai terlihat. Mari kita lihat dalam 2 musim ke depan, apakah Milan akan bertransformasi seperti Sporting CP asuhan Amorim atau justru menjadi MU asuhan pelatih asal Portugal itu. AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Marcus Kroos dan Timo Hardung menurut sebuah laporan. Matteo Moretto melaporkan dari akun X miliknya bahwa Marcus dan Hardung sekarang akan tiba sebagai satu paket ke depan kantor Casa Milan. Sang jurnalis menyatakan bahwa Marcus akan menjadi head of football yang baru untuk mengawasi perkembangan dari sisi proyek olahraga secara keseluruhan. Sedangkan Hardung akan terus bersama dengan rekannya di Eintracht Frankfurt itu karena dia akan dipercaya untuk menjadi direktur teknis Diavolo yang baru. Mengingat 2 langkah ini dilakukan dengan sangat cepat, jelas banyak orang memprediksi bahwa kedua orang itu akan mampu bekerja sama dengan Ruben Amorim di Milan. Laporan tersebut tidak menyebutkan tentang berapa kompensasi yang harus dikeluarkan Rossoneri untuk menebus kedua orang itu dari Frankfurt. Jadi setelah 3 minggu lamanya berlalu tanpa ada struktur yang jelas di tubuh Rossoneri, sekarang proyek klub dapat kembali dimulai dengan orang-orang yang telah ditunjuk tersebut. Devin Ozek adalah nama terbaru yang dapat bergabung dengan manajemen AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Ozek tetap menjadi salah satu pilihan utama karena pria berusia 31 tahun itu telah melakukan pekerjaan yang fantastis sebagai direktur teknis di Fenerbahce. Namun sebelum berada di Turki pada 2015 lalu, dia mulai mengirim email kepada Bayer Leverkusen tentang beberapa pemain yang menarik. Simon Rolfos yang sekarang menjabat sebagai CEO Leverkusen pun terkesan dengan rekomendasinya dan setelah itu dia mulai belajar dari yang terbaik. Selama di Jerman, Ozek bekerja sebagai analis untuk tim utama sebelum akhirnya naik jabatan ke peran yang lebih tinggi. Seperti Rolfes, Ozek percaya bahwa klub yang menentukan identitas klub bukanlah seorang manajer karena dia percaya bahwa manajemen yang seharusnya memantau pemain untuk sistem yang ingin mereka bangun dan bukan tugas manajer untuk memimpin Mercato. Dengan catatan negosiasi yang fantastis, jelas kedatangan Ozek akan menjadi berkah bagi Rossoneri.
Ruben Amorim mengakui bahwa dia ingin melatih AC Milan dan itu diakuinya lebih dari 1 dekade yang lalu. Setelah didepak dari kursi kepelatihan Manchester United, Amorim masih menganggur hingga laporan sebelumnya dari Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa dia akan menukangi Diavolo musim depan. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya untuk melatih di Serie A. Selain itu, dia juga akan menjadi salah satu pelatih termuda di kompetisi Italia. Pada 2017 silam, Amorim sempat mengatakan kepada Tribuna Espresso bahwa dia merupakan penggemar Rossoneri sejak masih kecil dan berharap melatih mereka suatu hari nanti. Berikut komentar pelatih asal Portugal itu disampaikan melalui calciomercato.com. Saya senang karena sebagai seorang anak, saya suka menonton Benfica dan AC Milan. Saya ingat menonton video AC Milan dengan Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic. Impian masa kecil saya adalah bermain untuk Benfica dan AC Milan. Saya mencapainya, sekarang saya harus menjadi pelatih untuk mereka juga, ungkapnya. Petinggi Eintracht Frankfurt membantah bahwa Marcus Kroos akan pindah ke AC Milan pada musim panas ini. Matthias Beck selaku Dewan Pengawas Frankfurt diwawancarai oleh Bild tentang situasi direkturnya yang terus dihubungkan dengan Rossoneri. Dia memberikan komentar dengan mengkonfirmasi bahwa tidak ada keinginan dari direktur mereka untuk hengkang. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Tidak ada seorang pun dari AC Milan yang menghubungi kami tentang Marcus Kroos, dan kami sebagai Dewan Eksekutif Eintracht telah berbicara dengan Marcus Kroos, tidak memiliki tanda-tanda bahwa dia ingin meninggalkan Eintracht sebelum kontraknya berakhir pada tahun 2028, ungkapnya. Memang sang petinggi telah membantah hal tersebut, tapi negosiasi bisa terjadi sebelum langkah resmi dilakukan oleh klub peminat. Jadi kesepakatan bisa saja tercapai terlebih dahulu sebelum tawaran resmi diajukan. Oleh karena itu, mari kita tunggu dalam beberapa hari lagi bagaimana semuanya akan berakhir. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan memulai negosiasi dengan Eintracht Frankfurt untuk membebaskan Marcus Kroos menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Marcus masih mungkin direkrut jika semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Kesepakatan telah dibuat antara Diavolo dan Head of Football itu. Mungkin laporan sebelumnya petinggi Frankfurt membantah potensi kepergian Marcus, tetapi sekarang tampaknya situasi mulai berubah. Negosiasi dilaporkan sedang berlangsung dan tampaknya rintangan pertama baru akan terlihat. Milan menyadari bahwa mereka harus mengeluarkan biaya transfer sekitar 7,5 hingga 10 juta euro jika ingin mendapatkan Marcus dan Timo Hardung, tetapi nominalnya bisa diturunkan jika keduanya mendesak untuk pergi. Marcus juga dilaporkan terlibat dalam proses pemungutan suara untuk manajer baru Rossoneri, di mana dia lebih memilih Ruben Amorim daripada Oliver Glasner. Hal ini tidak akan terjadi kecuali dia telah memilih jalan bekerja untuk Milan pada musim depan. Olivier Giroud yang berbagi ruang ganti dengan Christian Pulisic di dua klub memberikan pujian setinggi langit kepada mantan koleganya itu. BBC Sport mewawancarai Giroud yang berbicara tentang Kapten Amerika Serikat dan memberikan pujian setinggi langit dengan mengaitkan namanya dengan Eden Hazard. Berikut beberapa komentar mantan bomber AC Milan itu disampaikan melalui calciomercato.com. Saya memiliki beberapa teman hebat yang bermain untuk tim yang berbeda di Piala Dunia, dan tidak hanya untuk Prancis. Salah satu yang paling saya kenal dan hormati adalah Christian Pulisic dari Amerika Serikat yang merupakan rekan satu tim saya di Chelsea dan Milan. Saya tidak terkejut dengan penampilannya yang luar biasa melawan Paraguay, karena saya yakin dia memiliki apa yang diperlukan untuk membawa tim nasional AS ke level berikutnya dalam beberapa minggu mendatang. Saya harap masalah betis yang memaksanya keluar di babak pertama tidaklah serius. Di Milan, kami memanggilnya dengan julukan Kapten Amerika, karena bahkan ketika dia tidak mengenakan bahan Kapten Amerika Serikat, dia adalah pemain bintang yang memiliki visibilitas terbesar. Saya bermain sebagai penyerang tengah, dan saya membutuhkan kecepatan dan pergerakan di sekitar saya. Seorang seperti dia yang bisa bermain di antara garis, menerima bola, menemukan saya dan memanfaatkan sundulan saya. Christian mengingatkan saya kepada Eden Hazard karena cara dia mendekati lawan dan caranya menggiring bola melewati mereka, ungkapnya.